Itu masalahnya. Sayyidah Maryam menjadi sesuai dengan yang Allah mau, maka Allah pun selalu memberi padanya apa yang dia mau. Sama tuh teorinya. As-Saqibaki kata Habib Ali Habsyi. Yang memberi masih ada. Yang memberi kepada Sayyidah Maryam, dialah pula yang memberi kepada kita di zaman sekarang ini. Enggak ada yang berubah dari kedermawanan Allah. Enggak ada yang berubah dari pemberian Allah. Yang enggak sama adalah hatinya. Yang enggak sama adalah imannya. Yang enggak sama adalah catatan perbuatannya. Kita punya catatan perbuatan, rapot kita belang belentong. Rapot kita udah segala macam warna ada di situ. Bagaimana mungkin berharap minta hadiah kalau bahkan rapot kita banyak merahnya? Betul? Lah Sayyidah Maryam, rapotnya bagus semuanya, 9, 10, 9, 10, 9, 10. Ketika minta, ya Allah Maryam pengen melon. Ya gampang banget Allah mau ngasih. Kamu telah menjadi yang aku mau, aku akan berikan padamu yang kamu mau. Yuk bergerak menuju kebaikan. Dosa kita udah banyak, gak usah ditambahin lagi. Kalender udah ganti lagi. Masa mau ditambahin dosa-dosanya. Kalau ada yang mau ditambahin biarin pahalanya. Biarin doanya. Biarin kebaikannya. Biarin sedekahnya. Biarin rokaat sunnahnya, biarin ayat-ayat Al-Qur'annya. Yang jelek-jelek gak usah ditambah-tambah lagi, insya Allah. Tapi kan hidup tidak harus selalu seperti yang kita inginkan. Demikian pula dengan Sayyidah Maryam. Allah nih ya, keren banget gak sih? Waktu mau cerita, Allah tuh cerita mulainya gak dari awal. Allah tuh cerita mulainya dari ceritakanlah pada umatmu wahai Nabi Muhammad. Kisah tentang apa ya Allah? Tentang Maryam. Ketika dia berlari-lari, mengasingkan, menjauh dari keluarganya, makanan syarqiyah menuju ke arah timur Baitul Maqdis. Jadi yang diceritakan tuh, saya kalau baca Quran tuh kayak ngerasanya kayak lagi nonton film. Kan film kan gak yang dari lahir, kemudian besar, kan gak gitu ya. Seringnya kan diawali dengan bagian yang paling serunya tuh. Nah Allah tuh ceritain Sayyidah Maryam tuh kayak gitu juga. Ceritain Nabi Yusuf. Dari arah ketika Nabi Yusuf bercerita kepada ayahnya, ra'aitu ahada asyara kaukaban wasyams wal qamar ra'aituhum li sajidin. Ayah, tadi malam aku bermimpi begini. Baru kemudian Allah ceritain alur ceritanya. Di akhirnya kemudian ayahnya bilang, inilah nak takwil dari apa yang kamu lihat dulu di awal mimpi tadi itu. Kayak sebuah kisah yang sangat indah Allah ceritakan. Oke teman-teman, selain daripada Qur'annya dihafalin, alangkah sangat indahnya juga kalau Qur'annya coba difahamin. Cakep banget, nggak ada tandingannya. Ini kalamullah, ini kitab yang sangat berpengaruh bagi kehidupan hamba-hambanya. Buku tuh kalau bagus bisa berpengaruh kepada kehidupan manusia. Kalau bicaranya buku buatan manusia aja bisa berpengaruh bagi kehidupan umat manusia, bagaimana pula dengan buku kitab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kitab suci udah nggak bisa ada tara bandingnya, udah yang terindah. Dan luar biasa jika 30 juz tersebut ada semuanya di dalam hatimu.
Saya iri kepadamu. Tapi mudah-mudahan kamu bisa iri sama saya karena saya bisa memahami mana. Masya Allah. Fattakhadat min dunihim hijaba. Farsalna ilaiha ruhana fatamatsala laha basharan sawiyya. Allah kemudian menceritakan tentang bahwa selama ini tuh Sayyidah Maryam itu udah dibikinkan rumah oleh Nabi Zakaria, ya, dari keluarganya, gitu kan? Maksudnya tidak bersama dengan keluarganya, beliau bikin satu rumah. Sampai satu hari fa arsalna ilaiha ruhana fatamatsala laha basharan sawiyya. Hidup gak selalu datar. Ada waktunya ketika Allah hendak memberi sesuatu. Ini camkan nih. Allah tuh kalau mau ngasih sesuatu, kalau yang rendah-rendahan aja yang mau Allah kasih, gak pakai ada ujian-ujiannya teman-teman. Allah mau ngasih dunia, itu gak pakai diuji orang. Banyak banget yang lahir langsung jadi kaya. Ya kan ya? Saudaraku sekalian saya muliakan. Tapi kalau Allah mau ngasih sesuatu yang besar, seperti yang Allah mau kasih kepada Sayyidah Maryam, oh ujian dulu dong. Ini bukan main-main sensornya dari Allah. Ini filternya dari Allah nih benar-benar ketat banget ini. Saringannya saringan nomor 1. Dari Allah SWT. Allah mau jadikan Maryam tanda-tanda kekuasaan Allah. Allah mau jadikan Sayyidah Maryam ayah min ayatillah. Seorang wanita yang mengandung tanpa suami. Akan melahirkan seorang anak Nabi Ulul Azmi. Jadi Allah mau lihat kelayakan. Allah mau lihat kepatutan, kepantasan. Bisa enggak nih diuji? Ujiannya berupa apa? Ujiannya perempuan remaja. Kamu tahu apa perempuan remaja diuji? Cowok ganteng. Iya kan? Ujiannya perempuan baik-baik, ahli Al-Quran. Begitu ya? Solehah. Kalau diajakin mau mabok-mabokan ya gak bisa lah. Kalau diajakin mau suruh zina ya gak mungkin juga lah. Mau diajakin ninggal ibadah gak bisa lah. Apa ujiannya? Basyaran sawiyya. Allah kemudian minta malaikat Jibril datang berupa cowok ganteng. Ujian banget kan itu? Katanya Gusmus waktu lagi, ada tuh puisinya Gusmus tuh di depan Ka'bah, di pelataran Ka'bah. Dia bilang dia ngelihat perempuan cantik sekali. Katanya Gusmus, jika ini ujian, apa gitu bahasanya? Maksudnya kalau ini adalah berkah gitu, pahala mana nih yang bikin saya jadi ngelihat perempuan secantik ini? Kalau memang ini tuh ujian, gitu kan ya? Ujian mau dikasih apa nih kok bisa kasih ujian sebesar itu gitu? Karena memang teman-teman itu tuh kayak tipis-tipis gitu antara ini doa mustajab ataukah sedang diuji, kan begitu? Gitu ya, apalagi di umur-umur yang misalnya teman-teman kamu mulai nikah gitu. Atau di masa remaja kita dah, lagi ujian teman-teman mulai nikah, mulai tunangan, begitu ya. Kemudian kita doa gitu kan, minta ya Allah karuniakan untuk saya jodoh gitu kan. Laki-laki yang soleh bisa bawa saya kepada kebaikan. Terus satu hari, cereng, Allah hadirkan laki-laki ganteng banget. Kamu akan berpikir, apakah ini adalah ijabah dari doaku? Begitu. Ujian yang datang kepada Sayyidah Maryam adalah ketika Allah Subhanahu wa taala fa'arsalna ilaiha ruhana. Kami utuskan kepadanya malaikat kami Ar-Ruhul Amin, Sayyidina Jibril.
alaihi salam, fatamatsala laha basyaran sawiya. Kami jadikan malaikat Jibril waktu itu tamatsal, menyerupai basyaron, seorang laki-laki muda, sawiya, yang cakep banget, sempurna. Sempurna. Matanya cakep, hidungnya cakep, bibirnya cakep gitu. Nah Allah bilang cakep tuh kita nggak bisa bayangin dah. Kayak apa cakepnya gitu kan. Itu kalau di inian di televisi tiba-tiba kayak cereng. Gitu ya. Kayak ada cahaya, terus kayak ada angin-angin. Mendadak ada di situ gitu. Cowok ganteng banget. Terus qalat, apa yang disampaikan Sayyidah Maryam? Lihatin nih. Sayyidah Maryam gak bilang, siapakah kamu? Gak gitu. Coba tuh lihatin. Keren banget ya. Perempuan kalau solehah tuh gitu rupanya. Kalau kita kan nih kurang-kurang solehah. Kita kalau lihat cowok ganteng, pertanyaan kita, siapa dia? Apalagi kalau kamu lagi umur-umur 17 gitu kan. 18 tahun lihat cowok ganteng. Udah tuh. Habisnya itu terus, siapa dia? Kan begitu tuh. Kadang-kadang malah ikut. Lihat cowok yang ganteng dilirikin dikit aja bisa ngikut. Apa katanya Sayyidah Maryam? Keren banget sih emang. Pantes lah jadi Sayyidah Maryam. Untung yang jadi Sayyidah Maryam tuh bukan kita. Nggak keren nih kalau kemudian kita bilang, man anta? Katanya Sayyidah Maryam, qalat, inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Begitu Sayyidah Maryam ngelihat laki-laki ada di situ, nggak ketahuan dari mana tempatnya, tiba-tiba ada di situ, Sayyidah Maryam langsung, aku berlindung kepada Allah. Langsung tahu Sayyidah Maryam. Langsung tahu Sayyidah Maryam bahwa ini adalah sesuatu yang haram. Saya ini diminta Allah untuk menjadi perempuan yang solehah, menjaga diri. Kok tiba-tiba ada laki-laki ada di sini? Inni a'udzu birrahmani minka. Aku berlindung kepada Allah dari kejahatan kamu. Aku berlindung kepada Allah dari kamu. In kunta taqiyya, jika kamu adalah yang bertakwa. Jika kamu seorang yang bertakwa, makhluk yang bertakwa, aku berlindung kepada Allah dari kejahatan kamu itu. Kenapa kok bilangnya in kunta taqiyya? Karena Sayyidah Maryam tahu Allah pasti akan melindunginya dari kejahatan makhluk-makhluk yang jahat. Udah tuh, kalau yang itu udah emang gak bisa. Karena taat membentengi seseorang dari kejahatan-kejahatan yang kayak gitu-gitu. Kejahatan sihir, kejahatan setan, kejahatan yang gak bagus tuh emang Sayyidah Maryam pasti akan dilindungi dari hal yang seperti itu. Tapi dari yang bertakwa nih, dari malaikat, dari arwah, orang-orang soleh, misalnya gitu ya, yang sudah meninggal dunia dan seterusnya gitu. Nah itu Sayyidah Maryam bilang, inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Aku berlindung kepada Allah dari kamu jika kamu adalah seseorang yang bertakwa. Jadi dihadapkan kepada laki-laki yang ganteng. Inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Pokoknya ngelihat yang haram-haram langsung, aku berlindung pada Allah dari kejahatan. Dari kejahatanmu gitu. Aku berlindung kepada Allah dari apapun yang haram-haram. In kunta taqiyya, jika kamu adalah seorang yang bertakwa. Kita juga gitu. Jangan gampang banget digodainnya gitu kan. Ujian-ujian nih lagi kita misalnya lagi susah-susah urusan rezeki, tahu-tahu ada yang nawarin tapi ini uang haram, gitu kan? Jangan kemudian nggak apa-apa kali ya. Ya ini kan lagi butuh, lagi kepepet.
ntar sih kalau saya dapat kelebihan duit, ntar saya akan sedekah dah senilai itu dah. Tapi yang ini saya ambil dulu aja. Kan kadang-kadang suka gampang banget begitu. Hati-hati sama yang haram. Inni a'udzu birrahman. Aku berlindung dengan Allah yang Maha Rahman. In kunta taqiyya. Qala innama ana rasulu rabbik. Malaikat tersebut, cowok ganteng itu berkata, innama ana rasulu rabbik, aku adalah utusan Allah untukmu. Li'ahabalaki gulaman zakiyya, aku hendak memberi kepadamu seorang anak zakiyya yang suci. Sayyidah Maryam adalah perempuan polos, ahli ibadah, teman-teman saudaraku sekalian. Tapi bukan berarti perempuan bodoh. Beliau polos, gak ngerti banyak urusan dunia. Tapi bukan perempuan bodoh. Sehingga beliau tahu kalau untuk hamil artinya mesti begituan. Iya kan? Lah, jangan-jangan nih dia nih mau punya alasan untuk mendekati aku. Kayak nyari-nyari pembenaran gitu kan. Orang tuh banyak banget loh yang suka pakai cara-cara kayak begitu. Buat untuk urusan misalnya nih maaf. Laki-laki sama perempuan pacaran. Baik sih, tapi gak direstuin gitu sama orang tuanya. Orang tuanya mungkin kepengen nikahin sama yang lain gitu. Kadang-kadang anak mikirnya kayak gini. Yaudah deh, hamilin aku aja. Ntar kalau aku hamil, kan mau gak mau orang tua merestui juga. Itu kan pikiran-pikiran yang sangat sesat gitu. Sangat salah gitu kan. Kita juga mau nikah kok gitu. Segala macem bahasanya setan tuh ngeri banget teman-teman. Kayak segala macem, nggak apa-apa deh bikin salah dulu. Nanti habis itu kita istighfar, kita tobat, kita minta maaf, kita segala macem gitu. Ya itu tadi, duit yang haram udah nggak apa-apa kita pakai dulu aja. Nanti kalau kita punya rezeki lebih kita akan sedekahkan senilai itu. Kan gitu tuh, suka gampang gitu. Itu setan banget itu. Kayak nggak apa-apa deh kita bikin dosa, toh nanti juga bisa begini, nanti juga bisa begitu. Sayyidah Maryam begitu laki-laki tersebut bilang kayak begitu. Li'ahabalaki gulaman zakiyya, kata Sayyidah Maryam, anna yakunu li gulam walam yamsasni bashar walam aku baghiyya. Gimana saya bisa punya anak sementara nggak ada laki-laki yang menyentuh saya dan saya nggak akan mau disentuh sama laki-laki yang bukan halal bagi saya. Lam aku baghiyya, aku tidak akan pernah mau menjadi seorang perempuan yang baghi, perempuan yang nggak benar gitu. Saya bukan perempuan nggak benar. Dan bagaimana mungkin saya bisa hamil kalau saya bahkan tidak pernah bersentuhan dengan laki-laki siapapun. Qala kadzalik. Tapi emang Allah pengennya begitu. Qala rabbuki huwa alayya hayyin. Allah menyampaikan kepadamu wahai Maryam bahwa yang demikian itu mudah bagiku kata Allah. Walinaj'alahu ayatan linnas, dan kami hendak menjadikan dia anak tersebut sebagai ayatan linnas, tanda-tanda kekuasaan Allah bagi segenap manusia, wa rahmatan minna, dan anugerah rahmat yang kami utuskan ke atas muka bumi ini. Sebab keberadaan Nabi selalu menjadi rahmat bagi bumi, bagi semesta, bagi manusia terutamanya yang mengikuti jalannya Nabi tersebut. Wa kana amran maqdiya, dan ini adalah sesuatu yang telah ditetapkan di sisiku. Sudah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Habis itu malaikatnya gini nih. Ke arah perutnya Sayyidah Maryam. Yang begitu malaikat Jibrilnya mengerjakan hal itu, Sayyidah Maryam tiba-tiba duk,